Jadi gini mas, jujur ya kalau untuk tahu persisnya itu istri saya yang secara kebetulan melihat dan langsung menghubungi saya. Mas Marno mulai bercerita. Aku mendengar cerita itu dengan cermat. Tak lupa disertai hati yang berdebar-debar. Takut apabila hal yang aku takutkan telah terjadi. Tapi segera kusingkirkan prasangka buruk itu jauh-jauh. Karena jujur, di sudut lain hatiku seolah-olah berkata bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi dan menimpa istriku. Karena bila menilik sifat istriku dan bentuk rupa si anjing Sukirman ini, yang maaf levelnya masih berada di bawahku, baik dari segi fisik, penghasilan, dan lain sebagainya. Karena sungguh, semua yang ada di tubuh Sukirman itu betul-betul bukan tipe istriku. Lanjut dengan cerita Mas Marno. Siang hari sekitar pukul 12 kurang sedikit, istriku keluar rumah untuk membeli makan. Karena istriku itu sedang tidak masak. Sedangkan aku sebentar lagi akan pulang dan beristirahat di rumah. Selesai membeli makan, istriku pulang untuk menyiapkan makan siang. Nah, sewaktu istriku pulang, ia melihat Mbak Rara sedang mengobrol sama Sukirman ini. Kata Mas Marno, "Iya, itu saya baru datang dari pabrik," ujar Sukirman pula. Aku diam saja tak mengindahkannya, tapi kudengarkan juga kata-kata itu. Setelah diam sejenak, Mas Marno bercerita lagi. Melihat ada Mbak Rara di depan rumah, istriku menyapa Mbak Rara seperti biasanya. Tapi ada yang aneh mas, karena Mbak Rara ini seperti tak mendengar sapaan istriku. Aku menghela nafas panjang. Ya udah, istriku langsung balik ke rumah saja tanpa berpikir macam-macam. Saat istriku sedang menyiapkan makan siang di piring, dilalah ada yang kelupaan di warung nasi tempat istriku belanja tadi mas. Akhirnya mau gak mau istriku keluar lagi untuk pergi membeli lauk yang kelupaan itu. Tapi Mas Marno menghentikan ceritanya sambil melirik ke arah Sukirman. Dan anjingnya tak ada perubahan apapun di wajahnya. Masih tenang dan senyum tipis yang selalu terukir di wajahnya yang juga tak menghilang. Geram, emosi, kecewa, kesal semua menumpuk dan mengumpul menjadi satu kesatuan yang sangat sulit untuk kupisahkan. Tapi ketika aku hampir kehilangan pengamatan diri, mataku terbentur ke sebuah benda yang secara langsung bisa memecahkan semua perasaan marah yang tadi bersatu. Bahkan perlahan-lahan mulai menghilang. Benda istimewa itu adalah sebuah bingkai foto agak kecil yang kutempelkan di dinding kontrakan. Di sana terpampang foto putri kecilku, Ica. Ya, foto Ica yang tengah berpose lucu dengan senyum mengambang di wajahnya. Sebuah senyum bersih dan suci. Senyum yang berbeda dari senyum si muka anjing di sampingku ini. Aku kembali menghela nafas panjang dan berat, mencoba mengenyahkan emosi yang tadi sempat menguasaiku. Lalu kudengar Mas Marno mulai cerita lagi. Di saat istriku keluar lagi, Mbak Rara dan Sukirman sudah tidak ada di luar, tapi sudah masuk ke dalam. Tapi pintunya masih terbuka. Dan ketika istriku lewat depan pintu kontrakan Mas, istriku melihat Sukirman ini menutup pintu kontrakan dengan perlahan. Dan untuk sekilas, istriku melihat Mbak Rara duduk di dekat kulkas di dekat jendela rumah. Nah, saat melihat itu, istriku lalu memutuskan untuk balik lagi ke rumah dan menelponku di pabrik. Mendengar kabar itu, aku yang waktu itu memang akan pulang segera mungkin untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung menemui istriku. Setelah mendengar langsung, aku lalu segera datang ke kontrakan Mas ini. Memang pintu ditutup. Aku langsung mengetuk pintu ini. Sepi, tak ada jawaban apapun. Sekali lagi aku mengetuk dengan agak keras. Dan itu yang membuat orang-orang yang sedang beristirahat di warung ikut berdatangan. Sambil mendengarkan cerita Mas Marno, aku sesekali melihat ke arah istriku yang masih menunduk. Dan sebuah rasa sakit tiba-tiba menusuk tajam di hati ini. Aku benar-benar tak bisa membayangkan apa yang sedang diperbuat oleh istriku di dalam kontrakan dengan si Sukirman ini. Mas Marno ku dengar mulai bercerita lagi. Setelah aku ketuk-ketuk dan masih tidak ada reaksi, aku lalu telepon Mas tadi. Dan tak lama setelah kita selesai telepon, pintu dibuka oleh Mbak Rara.
Mas Marno melihat raut wajah istriku yang agak pucat, dan di ruang tamu tidak ada siapa-siapa. Tapi Mas Warno tidak segera mempercayai penglihatannya. "Mbak," kata istriku, "ada laki-laki ya di dalam kontrakan?" tanya Mas Marno. Dengan agak gugup, istriku menjawab, Enggak ada siapa-siapa kok, Mas." "Masa? Beneran, Mas? Kalau gitu, boleh aku cek ke dalam, Mbak?" tanya Mas Marno mendesak. Istriku hanya diam. Tanpa menunggu jawaban dari istriku, Mas Marno masuk ke dalam kontrakan disertai oleh beberapa laki-laki. Di antaranya adalah Bang Boim, satpam pabrik istriku yang juga datang karena melihat ada kerumunan orang. Dan ternyata laki-laki itu, Sukirman, ditemukan bersembunyi di dalam kamar mandi. Hampir saja warga dan pemuda-pemuda yang berada di luar masuk ke dalam kontrakan dan menarik kedua tersangka ini. Tapi untungnya aku dan Bang Boim juga orang-orang yang tadi ikut masuk bisa menahan mereka semua, sehingga hal-hal buruk pun masih bisa dicegah. Aku dan Bang Boim sudah berusaha bertanya kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi kepada mereka berdua, kata Mas Marno sambil menunjuk istriku dan Sukirman. Tapi istri Mas hanya bisa menangis dan hanya bisa berkata, "Aku juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini, Mas." Dan kami juga tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mencegah warga untuk tidak masuk ke dalam. Kami lalu memutuskan menunggu si Mas datang. Dan ya, Mas datang dan seperti inilah kelanjutannya. Tutup Mas Marno mengakhiri ceritanya. Aku mengangguk-angguk mendengar cerita itu. Terima kasih kepada Mas Marno dan juga Bang Boim. Tak lupa kepada seluruh warga yang sudah peduli dengan keluargaku. Sekarang saya sudah bisa mengambil satu keputusan. Keputusan yang saya ambil setelah mendengarkan cerita barusan. Mudah-mudahan keputusan saya ini benar, kataku. Aku lalu menoleh kepada Sukirman. Laki-laki dengan brewok tipis itu juga ternyata tengah melihatku. Sampean sebaiknya segera pergi dari sini sebelum hal-hal yang buruk terjadi. Tapi saya pernah dengar dari perempuan brengsek ini, sambil kutunjuk istriku, kalau sampean sudah berkeluarga. Apa benar? Sukirman mengangguk. Iya, sudah. Nah, kalau memang sampean ini sudah berkeluarga, pasti sampean mengertikan perasaan aku saat ini. Gini aja deh. Gimana perasaanmu kalau suatu saat nanti ada seorang laki-laki berdoa dengan istrimu di saat kamu sedang gak ada di rumah? Gimana? Ya, aku akan marah, jawab Sukirman sambil agak menunduk. Nah, itu kamu ngerti. Lalu kenapa kamu mencoba untuk berselingkuh, sedangkan kamu sendiri gak mau diselingkuhi? Kataku tajam. Sukirman hanya manggut-manggut mendengar ucapanku. Lalu ia berkata, "Maafin saya, Lalu ia menjulurkan kedua tangannya untuk bersalaman denganku. Tapi aku tidak menggubrisnya. Ngomong maaf itu gampang. Tapi percuma saya bilang maaf kalau hati saya belum memaafkan sampean, ujarku sambil memandangnya. Ia tampak menarik kembali tangannya. Lalu ia berkata yang ditujukan untuk istriku. "Teh, maafin Kirman ya. Kirman gak tahu kalau akan jadi seperti ini." Dan entah ada setan apa yang merasuki tubuh istriku. Ia tiba-tiba saja berteriak ke arah Sukirman. "Puas kamu sekarang, ha? Puas kamu sudah mempermalukanku di depan banyak orang. Pergi kamu dari sini. Aku tak mau melihat kamu lagi." Kami semua yang ada di dalam ruangan terkejut melihat reaksi ini. Setelah berkata keras, istriku segera berdiri dan masuk ke dalam kamar. Di sana ku dengar serba sedikit suaranya yang terisak-isak. Sedih juga hatiku melihat keadaan istriku saat ini. Ia yang biasanya kuat dan tegar tampak sangat tak berdaya hari ini. Tapi aku menepis perasaan ibaku. Ku coba untuk mengingat perbuatannya hari ini, sehingga rasa iba itu perlahan menghilang. "Tapi saya mau minta maaf dulu sama dan Teteh. Sumpah kalau saya dan Teteh tadi nggak macem-macem," kata Sukirman mencoba untuk meyakinkanku.
Kalau kamu gak macem-macem, ngapain juga tutup pintu? Emosiku mulai tumbuh lagi mendengar kata-katanya barusan. Sabar mas, sabar, kata Mas Marno sambil duduknya bergeser mendekati tubuhku. Sedangkan Bang Boim tampak diam saja. Entah kenapa, aku merasakan kalau dia juga tengah waspada sepenuhnya. Aku lalu berkata, urusanku denganmu mungkin sudah selesai di dunia, tapi urusanku denganmu akan aku tagih di akhirat. Sekarang, cepat pergi dari sini sebelum saya ambil golok di belakang. Cepat! Sukirman tampak ragu untuk pergi, tapi Bang Boim segera berdiri dan menariknya agar segera keluar dari rumah ini. Tak lama kemudian, Mas Marno juga pamit untuk kembali bekerja. Kini, aku hanya tinggal berdua dengan istriku yang masih terisa-isa. Aku lalu melihat jam tanganku. Waktu hampir menunjukkan 2:30 sore. Aku lalu berdiri dan pergi ke kamar mandi. Kelewati istriku yang tengah duduk di tepi ranjang. Kubiarkan saja. Saat ini yang sedang aku pikirkan adalah aku belum sholat zuhur. Sampai di kamar mandi, aku lalu mulai mengambil wudhu. Dengan mengucap basmalah, kusapukan air ke wajahku. Terasa dingin dan sangat menyejukkan. Tak hanya wajah, tapi juga hatiku. Semua perasaan kesal, emosi dan marah ikut luntur dengan air wudhu yang jatuh ke lantai kamar mandiku. Entah kenapa, hati dan pikiranku menjadi sangat tenang. Beres wudhu, aku segera keluar dan mengambil sajadah di kamar. Meski hatiku mulai tenang, tapi aku masih membiarkan istriku larut dalam kesedihannya. Kubiarkan ia menikmati air mata itu sepuasnya, karena ada akibat dari sebuah sebab. Aku lalu melaksanakan ibadah sholat zuhur di ruang tamu. Kira-kira jam 3 sore, aku telah siap berangkat ke kantor lagi. Tak enak rasanya izin pulang terlalu lama. Oh ya, kantorku tutup operasional jam 5 sore. Sebelum berangkat, aku masih sempat berpamitan kepada istriku. Tapi ya pamitan sambil berlalu aja sih. Di jalan, alhamdulillah tak ada kejadian yang aneh-aneh sampai aku di kantor. Setelah ditanya-tanya serba sedikit oleh Pak Vincent, aku mulai bekerja kembali. Di saat bekerja, sesekali aku memikirkan kembali peristiwa tadi. Jujur, meskipun sakit dan kecewa, tapi aku merasakan ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi kepada istriku. Aku tidak mempunyai ilmu atau kekuatan apapun. Padahal sudah sering istriku mengingatkanku bahwa di tanah ini, Banten adalah wajar bila seseorang laki-laki memiliki setidaknya ilmu atau pegangan. Ku coba melihat lagi sifat-sifat istriku, bagaimana ia bersikap selama 10 tahun kami mengenal. Mantan-mantan pacarnya, dan sekali lagi, maaf, Sukirman bukan tipe istriku sama sekali. Lalu ada satu kesimpulan yang membuat hatiku berdebar. Istriku bukanlah seorang yang bodoh. Kalau seandainya istriku itu berniat untuk selingkuh, tak mungkin ia lakukan di dalam kontrakan kami. Apalagi posisi pabrik sedang jam istirahat, dan pasti akan ada banyak anak-anak nongkrong dan duduk di dekat kontrakan, karena di samping dan depan adalah warung nasi, jadi otomatis akan ada banyak saksi mata. Aku lalu mencoba memposisikan diriku sebagai istriku. Dengan gaji yang besar, jika aku ingin berselingkuh, aku pasti akan melakukannya di luar, bukan di kontrakan dan pada siang hari pula. Itu sama saja dengan menggali kuburanku sendiri. Setelah yakin dengan pemikiranku, dengan hati yang berdebar-debar akan penemuanku yang entah benar atau salah, aku lalu menghubungi guru spiritual dari istriku. Assalamualaikum Mbah, sapaku ketika terdengar suara jawaban dari sana. Waalaikumsalam Mas, jawab Abah. Aku lalu menceritakan tentang kejadian tadi siang secara singkat. Dan kalian tahu, sebelum aku selesai bercerita, Abah langsung memotong. Udah Mas, Abah udah tahu. Pokoknya hari ini atau malam ini juga bawa si Neng kemari. Apapun alasannya, pokoknya harus. Soalnya sudah gawat ini Mas. Perintah Abah. Aku lalu mengiyakan perintah Abah.
kami lalu memutuskan sambungan telepon. Aku segera chat kepada istriku. Malam ini kita ke rumah Abah, jangan kemana-mana, tunggu saya pulang. Setelah itu ketekan tanda kirim, tak lama terdengar suara pesan masuk. Kubuka dan kulihat istriku membalas, "Iya ayah." Waktu kurasakan berjalan sangat lambat, ditambah lagi dengan perasaan yang terus berkecambuk di hati ini, membuat kerjaanku terganggu. Tapi waktu memang berputar sesuai dengan kodrat Sang Maha Pencipta. Siang dan malam silih berganti sesuai dengan yang digariskan. Gelap akan menggantikan terang, bulan akan menggantikan matahari, dan begitu pula orang bekerja. Ada berangkat dan ada juga pulangnya. Kini selepas maghrib berkumandang, aku segera memajukan motorku ke rumah. Setelah terhadang dengan segala kemacetan dan lain sebagainya, aku sampai juga di rumah jam 7 malam. Aku segera mengetuk pintu. Istriku membuka pintu dengan dandanan yang kukira siap untuk berangkat dari rumah kami ke Rangkas. Meskipun rasa marah sudah hilang, tapi kekecewaanku masihlah ada. Aku tak mengindahkan tangannya yang telah terjulur untuk salim. Aku bergegas masuk untuk menunaikan ibadah sholat maghrib yang sudah mepet ini. Selesai sholat tanpa berganti baju, aku langsung memberikan isyarat agar istriku segera naik ke motor. Tak lupa sebelum berangkat ke Rangkas, aku chat Abah terlebih dahulu, memberitahukan bahwa kami akan baru berangkat sekarang. "Iya mas, hati-hati jalannya." Begitulah jawaban Abah. Setelah mengunci pintu kontrakan, kami berdua segera meluncur ke Rangkas, ke tempat guru kami yang sudah siap menunggu. Di sepanjang perjalanan, kami berdua membisu. Tak ada sepatah kata pun yang kami ucapkan. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri, istriku pun juga sama. Jadi, selama hampir 2 jam perjalanan ini, semua terasa hening. Tak ada candaan-candaan yang biasa kami ucapkan, ataupun cubitan-cubitan ke tubuhku pada saat aku secara sengaja memainkan kecepatan motor, ataupun menikung ala-ala Rossi di tikungan-tikungan yang kutemukan sepanjang jalan. Sepi, hening, sibuk dengan alam pikirannya masing-masing. Jam 9 lewat sedikit Senin malam ataupun malam Selasa, kami sampai ke rumah Abah. Rumah Abah masih semi permanen karena masih dalam proses pembangunan, baru selesai 70%, tapi terhenti karena tidak ada biaya. Di depan rumah Abah ini ada sebuah pondok kecil dengan ukuran 5x5 dan berlantai 2, dengan papan-papan kayu sebagai bahannya. Di pondok inilah biasanya Abah menerima kunjungan dari tamu-tamunya yang berkunjung. Sesampainya kami di tempat Abah, aku melihatnya di pondok depan rumah. Ada beberapa orang yang sedang khusyuk melakukan wirid, dipimpin oleh Abah sendiri. Saat kami turun dari motor, Abah yang melihat kedatangan kami hanya mengangguk dan kembali tenggelam dalam wiritannya. Istri Abah, yang kami panggil Ibu, datang menyambut kami dan membawa kami masuk ke dalam rumah. Setelah berbasa-basi sebentar, aku minta maaf kepada Ibu karena tak membawa bawaan apapun kemari, karena semuanya serba mendadak. Si Ibu hanya tersenyum ramah dan bilang tak usah minta maaf segala. "Masa sama orang tua sendiri sampai harus repot-repot segala mas?" Begitulah kalimat Ibu yang kuingat malam itu. Kami berdua oleh Abah dan Ibu memang dianggap berbeda dari tamu-tamu Abah yang lainnya. Kami berdua sudah dianggap sebagai anak mereka sendiri. Sebagaimana Putra, anak buah istriku yang saat kejadian sudah tak bekerja lagi di pabrik yang sama. Boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi menurut penglihatan Abah saat pertama kali kami datang, di dalam istriku masih ada titisan Ibu Nyi Roro Kidul. Entah titisannya langsung ataupun dari barang-barang pusaka milik beliau, karena titisannya Abah maksud bukanlah titisan darah ataupun roh, tapi intinya masih ada sangkut pautnya dengan Ibu Ratu. Di saat kami tengah berbincang, tiba-tiba datang salah satu santri Abah. Ia berkata bahwa aku dan istriku dipanggil ke pondokan. Aku dan istriku segera pergi ke pondokan di mana Abah sudah menanti kedatangan kami. Setelah mengucapkan salam, kami lalu naik ke pondokan dan bersalaman dengan Abah. Aku berbasa-basi sebentar dengan Abah.
Aku mengucapkan maaf karena tak sempat membawa apapun kemari, sedangkan istriku masih saja terdiam. Abah hanya tersenyum. Abah lalu mengajak kami untuk naik ke lantai 2 pondokannya. Setelah kami bertiga naik, Abah duduk menghadapku dan istriku. Abah mengambil sebotol aqua dengan ukuran 1,5 liter. Beliau lalu menuangkan air di dalam botol itu ke sebuah gelas. Aku dan istriku disuruhnya minum bergantian dengan tak lupa mengucap bismillah. Diam sejenak. Hening. Aku melirik ke arah jam tanganku. Sudah pukul 10 malam lewat. Abah kemudian berkata kepadaku, "Nah Mas, sekarang coba Mas ceritakan lagi kejadian tadi siang, biar Abah juga lebih jelas mendengarnya." Aku mengangguk. Aku lalu menceritakan kejadian itu dengan sejelas-jelasnya, sesuai dengan yang ku ketahui. "Jadi seperti itu Bah," ujarku setelah ceritaku berakhir. "Saya sangat kecewa dengannya Bah. Dia yang hampir setiap waktu menuduh saya caper dengan wanita-wanita lain, berselingkuh lah, godain mereka lah, tapi malah pada kenyataannya dialah yang ternyata berselingkuh." Istriku kudengar mulai menangis tertahan. Dalam keremangan lampu bohlam kecil satu-satunya yang ada di lantai 2 pondokan itu, aku melihat ada air mata yang mengalir di antara kedua pipinya. Jujur, di antara kemarahanku dan kekecewaanku ada terselip sebuah perasaan puas dan bangga. Karena apa? Karena akhirnya aku bisa melihat istriku yang dalam kesehariannya terlihat sangat angkuh dan memiliki harga diri yang tinggi, menangis di hadapanku dan tampak lemah tak berdaya. Setelah menarik nafas panjang, Abah lalu gantian bertanya kepada istriku, "Betul gak Neng apa yang dikatakan Mas tadi?" Istriku menggeleng. "Enggak Bah, Rara enggak seperti itu." Panas hatiku mendengar jawaban itu. "Udahlah, gak usah sok cuci lagi. Gak usah bohong. Kedok kamu itu sudah ketahuan. Banyak saksi mata yang bisa aku panggil kemari. Dasar tukang selingkuh," kataku kasar. Istriku lantas menangis mendengar ucapanku itu. Abah segera mendekatiku dan menepuk bahuku. "Sabar Mas, sabar, istighfar. Jangan sampai Mas terbawa emosi. Mas percaya sama Abah kan? Insya Allah Abah bisa bantu." "Mas percaya sama Abah," kata Abah berusaha menenangkanku yang mulai emosi lagi. Mendengar perkataan Abah, aku berusaha menahan diri dan mengucapkan kalimat istighfar berulang kali. Setelah agak tenang, aku berkata kepada Abah, "Abah, maaf sebelumnya. Tujuan saya kesini sama perempuan brengsek ini agar saya diberikan petunjuk agar keputusan yang sempat saya ambil tadi siang bisa saya katakan di sini," kataku. "Dan saya juga tahu kalau Abah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk bisa melihat masa lalu dan masa depan orang yang Abah inginkan. Jadi sebelum perempuan busuk itu bercerita dan berusaha untuk menutupi ceritanya, dia tahu kalau di depan Abah dia nggak mungkin bisa bohong. Karena kalau dia bohong, Abah pasti sudah tahu. Dan saya minta nanti dia mau bercerita sejujur-jujurnya." Abah mengangguk-angguk tanda mengerti. Abah lalu seperti memukul dengkul istriku sambil berkata, "Nah, sekarang Abah pengen dengar cerita dari Neng. Abah harap Neng mau bercerita yang jujur, karena Abah akan tahu kalau Neng bohong. Nah, sekarang silahkan Neng mulai cerita Neng." Aku mulai merasakan ketegangan lagi. Tegang menunggu apa yang akan istriku ucapkan. Apakah sebuah kebenaran dari prasangkaku atau sebuah yang di luar dugaanku.